Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo semuanya bunda-bunda. Apa kabar bunda-bunda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini bunda-bunda saya sedang merebus daging ya. Alhamdulillah tadi pagi setelah sholat subuh sekitaran sudah jam 6 lewat atau setengah 7 saya berangkat ke pasar. Saya berangkat ke pasar dengan membawa belanja anggaran dana untuk belanja mingguan sekitar 100.000 ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya sudah pulang pasar ya. Jadi tadi itu saya, karena di kota Solo itu hari pasarnya itu hari Selasa ya. Sebenarnya pasarnya setiap hari, cuman yang dikatakan hari pasar itu Selasa dan Jumat. Dan ini tadi saya nggak ngevlog perjalanan saya ke pasar, dan ini saya lanjut setelah pulang pasar itu saya lanjut untuk merebus daging. Tadi itu saya beli daging ya teman-teman. Bukan daging juga sih, apa namanya itu, mata sapi itu sebelah aja. Itu kan ada tetelannya, dikasih ada tulang-tulang rawannya kayak gitu kan. Jadi saya langsung nyampe rumah itu saya langsung cuci bersih lauknya, dagingnya itu, kemudian saya rebus langsung pakai apa namanya, dikasih buah pepaya yang kecilnya itu teman-teman. Nah lanjut ini saya mau apa namanya, mau memarut kelapa ya teman-teman. Jadi ini pepaya sudah saya kupas tadi ya. Pepaya muda. Jadi saya rencananya hari ini kan mau bikin gulai pepaya sama itu tetelan sapi itu ya. Kalau bahasa Minang itu gomok-gomok dah itu ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, selamat menonton ya video saya kali ini, dimana saya suka sekali ya kalau bikin gulai pepaya muda ini. Jadi salah satunya untuk mengirit dana, mengirit anggaran biaya mingguan kita ya, pengeluaran setiap minggu ya teman-teman. Sekarang saya kan lagi belajar cara berhemat seperti itu ya. Salah satu cara berhemat ya teman-teman untuk memasak menu harian ya, biasanya saya suka beli santan walaupun cuma 5 ribuan atau 10 ribuan atau kadang 15 ribuan, tergantung mau menu yang mau dimasak ya. Jadi kali ini alhamdulillah, kemarin tuh saya beli kelapa, satu buahnya itu 3.000, saya beli 10 buah karena ada orang yang ambil kelapa di dekat rumah ya, jadi saya beli 10 buah. Salah satunya bentuk cara saya mengirit pengeluaran seperti itu ya teman-teman, daripada saya beli 15.000 sekali beli santan ya, apalagi mau masak agak banyak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mikirin irit saat ini tahun 2024, di usia saya sudah 30 tahun, saya baru belajar bagaimana cara membuat perencanaan keuangan, bagaimana cara budgeting, terutama kita fokus terhadap biaya pengeluaran yang ada di dapur. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya itu ternyata memang teman-teman harus kita catat dengan detail. Pemasukan kita setiap hari, pengeluaran kita setiap hari. Kalau teman-teman yang bulanan itu juga ada anggaran bulanannya seperti itu. Tapi kalau yang pemasukannya harian, juga harian harus dicatat ya teman-teman. Memang untuk hal mencatat itu tidak mudah dan tidak gampang juga, kadang sering malasnya dan merasa itu hal yang tidak penting untuk dicatat, untuk dikerjakan ya teman-teman. Baru detik ini, hari-hari ini dan minggu-minggu ini saya belajar lagi, karena ini udah tahun 2024, sudah jalan 1 bulan, udah bulan kedua. Jadi kita harus selalu evaluasi apa aja tahun-tahun ke belakang yang kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Kalau bisa di tahun 2024 ini adalah tahun dimana kita selalu move on, selalu kembangkan diri kita, selalu kita update diri kita, selalu kita tambah skill kita ya teman-teman, termasuk masalah tentang anggaran biaya rumah tangga. Jadi dimana kadang itu konflik itu sering terjadi
tidak jauh dari masalah perekonomian. Jadi ekonomi yang sehat akan menciptakan juga hubungan keluarga yang sehat, teman-teman, termasuk untuk dana pendidikan anak. Walaupun anak kita belum sekolah, umurnya masih balita, tetap kita harus menabung, apalagi walaupun kita baru menikah atau masih hamil, baru hamil, dan itu harus kita anggarkan, ternyata teman-teman, harus kita anggarkan untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Jadi salah satu bentuk cara saya berhemat kali ini adalah, biasanya saya malas ya teman-teman, memarut kelapa ini malas, kemudian nanti setelah kita parut kita juga harus parut santannya, keluarkan santannya itu ya, pakai tangan, bukan pakai blender, bukan pakai mesin, jadi pakai tangan ya. Jadi luar biasa, tangan kita harus mengeluarkan tenaga, kita harus bekerja seperti itu. Jadi tapi demi keuangan kita biar lebih stabil, agar kita tidak terlalu boros untuk hal-hal yang konsumtif ya. Jadi kita saat ini memang harus memikirkan anggaran dana untuk pendidikan, dana darurat yang tidak boleh kita ganggu gugat seperti itu. Dan kemudian kita harus menyisihkan, ternyata ya teman-teman, yang dikatakan menabung itu ya, menabung itu bukan kita menyisakan atau kita menyimpan yang sudah sisa belanja kita, bukan seperti itu. Nah, selama ini saya mengiranya seperti itu ya, kalau uang kita bersisa bisalah kita tabung, tapi kalau nggak berlebih, nggak sisa, gimana kita bisa menabung? Cukup aja tidak untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kalau kita berpikiran seperti itu terus teman-teman, ternyata memang tidak bisa kita menabung. Ternyata menabung sehat itu, menabung yang baik itu adalah menyisihkan anggaran belanja kita sebelum kita melakukan belanja seperti itu. Kalau kita punya target dalam sehari itu, kalau kita pengeluarannya belanjanya setiap hari, maka kita sisihkanlah 5.000 per hari. Kita targetkan, kita belajar untuk konsisten seperti itu teman-teman. Nah, ini lanjut pada videonya teman-teman. Tadi itu ya, saya pulang pasar ya, sepulang pasar sembari saya merebus-rebus tetelan sapi tadi ya. Nah, ini saya lanjut unboxing belanja yang tadi dari pasar. Jadi ini saya tadi beli pita, kalau di ini namanya, di Padang ini namanya pitulu teman-teman, kalau tempat saya ya. Namanya pitulus, satu ikatnya itu 3 buah 5.000, dan ini tomat sekitar 5.000. Tomat sekarang masih mahal ya teman-teman, dan ini cabe, dan ini jadi tadi saya beli bakso yang ini satu perbungkusnya ini 5.000 katanya kan, kalau 3 bungkus 10.000, jadi saya harus beli 3 bungkus saja, merasa lebih ada untungnya kayak gitu. Nah, ini cabe tadi saya pilih-pilih yang bagusnya, karena pasar pagi itu banyak teman-teman, segar-segar ya, jadi tetap harus dipilih cabai yang bagus-bagus tuh, sebanyak itu 15.000. Dan ini saya beli juga stok untuk telur cuman 6 biji teman-teman. Jadi saya tidak, kalau belanja mingguan ini yang penting itu ada ya teman-teman, nggak perlu banyak, yang perlu itu ada. Jadi walaupun 6 buah telurnya itu tidak setiap hari saya makan telur, yang yang penting itu 1 minggu itu adalah masak telur dadar atau sapi mata sapi, atau di telur bulat gitu. Nah, ini tadi ikan teman-teman, ikan merah-merah yang kecil-kecil itu. Nah, ini lanjut saya beli bawang putih 5.000, segini itu 5.000 teman-teman. Kalau menurut ya, di daerah saya ini 5.000 cuma segitu. Nah, ini saya lanjut susun di keranjangnya kayak gini aja ya, karena belum estetik ya alatnya. Nah, ini bawang merahnya tadi juga 5.000, segini ya teman-teman, untuk stok 1 minggu insyaallah cukup lah ya, dicukup-cukupkan aja. Nah, dan ini sajiku nasi goreng, nanti kalau 1 bungkus aja, dan kecap yang 1.000-an, dan ajinomoto yang 1.000-an, itu insyaallah bisa dalam 1 minggu ya teman-teman. Karena kalau ada nasi dingin nanti pagi goreng itu cuman palingan ya sekali seminggu, atau paling seringnya 2 kali seminggu aja udah. Dan ini adalah kerupuk ubi, kerupuk koin itu ya. Nah, itu saya beli segitu itu 6.000 ya teman-teman. 6.000 itu udah lumayan untuk sekali 2 kali 3 kali goreng, untuk lauk makan juga. Nah, ini tempat toples garam saya. Jadi ini
ladaku, bumbu racik ikan dan garam halus yang sudah pada habis ya, tinggal dikit lagi, jadi diikat aja, disimpan di dalam toples garam. Karena kok toples garamnya ini kemarin tuh penuh ya, 1 kilo garam yang kiloan itu saya beli tuh penuh toplesnya ini. Jadi Reiko yang udah saya pakai, yang masih sisa itu ditaruh dalamnya itu aja biar nggak tumpah. Biasanya sering tumpah ya teman-teman, karena nggak habis satu bungkus sekaligus pakai. Nah ini lanjut, ini ya teman-teman, ini kalau saya sempat videoin ya saya usahakan, karena ini adalah sebuah pekerjaan. Konten kreator ini adalah saya anggap pekerjaan sebagaimana para pegawai PNS bekerja yang susah payah harus berkorban. Nah seperti itu juga sebagai konten kreator teman-teman. Nah alhamdulillah ya, ini semuanya sekitar 100.000 semuanya tadi teman-teman. Dan alhamdulillah ini gulainya udah masak ya, jadi proses menggulainya nggak saya videoin, nggak sempat ya teman-teman, tag videonya nggak sempat, ngerekodnya juga ribet amat. Cabenya juga saya gilingkan, cabai merahnya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, semuanya itu saya giling pakai batu giling, pakai batu ulekan itu ya teman-teman. Nah ini pepaya mudanya alhamdulillah saya suka sekali, dan manfaat pepaya muda ini juga bisa menambah ASI bagi ibu-ibu yang menyusui. Dan mata sapi ya, ini matanya sapi itu satu buah sebelah aja, dengan tetelannya, dengan tulang-tulang rawannya itu. Nah itu juga bagus untuk menambah ASI ya teman-teman, bagi ibu-ibu yang menyusui. Oke teman-teman, ini udah menit yang ke-11 ya, saya mau close apalagi tutup videonya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video saya sampai selesai. Semoga teman-teman tidak bosan dengan video-video saya. Terima kasih banyak supportnya, saya mohon dukungannya dengan tekan tombol like, komen positif, dan juga yang belum follow silahkan follow ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.